baca kitab. Ya, kita balik lagi di Santai ya. Nah, ya, shalom teman-teman semua. Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Tadi itu kalau teman-teman nggak tahu referensinya apa, kita itu ngambil referensi dari video yang ini nih. Ini kita tayangin ya. Coca-Cola. Boa tarde a todos, querido. Nah, ya tadi ternyata itu ya Cristiano Ronaldo, pemain bola, dia nurunin satu botol soda gitu ke bawah apa kemana dia? Ke bawah. Ke bawah ya. Keluarin dari kamera. Keluarin dari kamera, dia bilang drink water. Ya. Karena dia salah satu orang yang mengkampanyekan hidup sehat. Oh, Jadi iya. jangan minum soda, minumlah air putih. Oke teman-teman, nah ini nanti malam nih atau subuh nanti itu adalah final Piala Eropa. Final Piala Eropa harusnya diselenggarakan tahun 2020. Kemarin ya berarti harusnya ya. Tapi karena pandemi akhirnya jadi 2021. Dan di final ini mempertemukan antara Italia dan Inggris. Nah, siapa yang suka ngikutin sepak bola mungkin pasti tahu ya cerita-ceritanya di sini. Pasti banyak banget ya yang suka main bola ya, atau suka nonton bola deh. Justru malah kadang-kadang itu ya, anak kedawetan yang laki-lakinya pada demen banget kalau futsalan. Ya. Futsal ikut kemana ikut gitu. Termasuk Jason kan ya? Enggak. Nggak bisa main futsal. Soalnya kalau jadi main futsal dulu dikatain bebek lah, apalah. Nggak jadi. Kalau saya suka, dan beberapa teman juga pasti senang banget ya kalau kita main futsal. Cuma karena emang lagi pandemi kayak gini, kita hold dulu, kita tahan dulu main futsalnya. Nanti setelah udah keadaan lebih aman, Ya. kita pasti bikin jadwal lagi untuk main bareng. Oke, Sebelum kita ke topik pembicaraan kita hari ini, kita kan tadi masih dalam ini ya, suasana bola. Kalau Iya. pas bola, Jason pakai nggak ada yang bola-bolanya, tapi kita mau bahas dulu sih bola ini. Nah, sebenarnya asal muasal dari bola ini kayak apa sih? Jadi kalau asal muasal bola atau permainan sepak bola yang seperti kita kenal sekarang ini sebenarnya perjalanannya udah ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu. Dan nggak ada yang tahu pasti sebenarnya sepak bola itu siapa yang buat atau siapa yang nyiptain atau mulai dari mana. Tapi ada yang mempercayai bahwa permainan bola pertama itu pernah dilakukan oleh bangsa Aztec bahkan beribu-ribu tahun sebelum Masehi. Dan dulu namanya adalah Tlachtli. Nah, nanti teman-teman boleh cek di rumah apa itu Tlachtli. Tulisannya kayak gini ya, Tlachtli. Ini permainan bola. Iya, Tlachtli. Ini adalah permainan yang menggunakan bola. Nah, nanti boleh dilihat gambarnya nih. Nah, bola itu harus dimasukin ke dalam lubang, sebuah lubang di pinggir. Kayak gini ya, kayak gini. Dan dimainkan oleh dua tim. Siapa yang berhasil memasukkan bola itu ke dalam bolongan tadi ya, kayak basket semacam ya, tapi bola. kayak ring basket tapi agak miring samping. ya, Nah, miring. yang paling banyak memasukkan itu akan menang. Nah, tapi permainan di Aztec ini bukanlah permainan yang menyenangkan teman-teman, karena sebenarnya ini adalah upacara untuk menentukan siapa yang harus dikorbankan untuk persembahan dewa. Jadi tim yang kalah itu akan dipersembahkan, akan dikorbankan untuk persembahannya dewa. Wah, jadi ini bukan permainan yang seru, tapi permainan yang benar-benar menegangkan. Kalau kalah, nyawa melayang gitu teman-teman. Itu yang ada di bangsa Aztec. Tapi kalau kita tarik lagi sejarahnya, ternyata di Cina, di Tiongkok, di RRC itu juga ada permainan yang menggunakan bola. Oh, kayak gini gambarnya ya. Nah, kalau kayak gini mungkin lebih mirip sepak takraw ya. Jadi Tapi, permainan bola. Tunggu bentar deh. Tapi kok kayaknya nggak nyaman deh mereka main bola ya pakai baju gini ya. Kayak kurang nyaman gitu pakai bajunya. Apa kedinginan? Apa pakai mungkin bukan rok gitu ya, itu baju tradisional. Iya, baju celana tradisional. Tapi ya memang gimana ya kalau kita main bola pakai baju lengkap gini, kayaknya gerakan juga susah ya. Susah ya. Nah, ini mungkin permainan seperti sepak takraw. Jadi pakai kaki, tapi mereka harus bisa memasukkan bola atau melewati bola ke dalam
tiang itu tadi tuh. Kok kayak volley? Kayak volley tapi pakai kaki ya, mungkin sepak takraw itu kali. Sepak takraw itu. Nah, ini udah dimainkan sama bangsa Cina lama banget, teman-teman. Nah, dari Cina ini juga sampai ke Jepang. Permainan sama tapi namanya beda. Kalau di Cina namanya Chuzu, kalau di Jepang namanya Kemari. Ya. Dan permainan bola ini terus berkembang dan dikembangkan oleh Inggris. Jadi kalau kita bilang kenapa sepak bola bisa semodern sekarang dengan peraturan yang seperti ini, dengan 11 lawan 11, ada gawang, siapa yang bisa nyetak gol dia menang, itu semua dikembangkan di Inggris. Dan klub sepak bola pertama di dunia klub sepak bola pertama di dunia itu dibentuk tahun 1862, namanya Notts County FC. Oh, masih ada gak tuh? Sampai sekarang masih ada, cuman tidak berprestasi karena ada di liga rendahnya Inggris. Walaupun udah dari 1862, teman-teman. Masih kalah sekarang sama juara Liga Inggris tahun ini, Manchester City. Iya. Ini karena hitam putih, jadi bajunya kayak Juventus apa sebenarnya memang juga mereka hitam putih gini, Bu? Nah, saya belum lihat foto berwarnanya, teman-teman. Apakah ini hitam putih atau jangan-jangan garis merah, garis apa? Ya. Kita nggak tahu. Notts County. Nah, yang lebih menarik lagi, teman-teman, ada satu pertandingan sepak bola pertama yang pertama kali divideoin. Nah, ini tahun 1901. Itu mempertemukan Newcastle United melawan Liverpool tahun 1901, dan itu divideoin pertama kali itu permainan sepak bola tahun 1901. Wah, mungkin kita nonton bareng kali ya? Boleh. 23 November 1901. Newcastle versus Liverpool on the 20th. Itu kayaknya di fast forward. Dikirain orang lama, jadul kan larinya ngebut-ngebut. Ini memang berangin gini ya? Atau mungkin kameranya ya? Tangkapan kameranya masih standar banget, teman-teman. Tapi permainan sepak bola di tahun 1901 ini ya sebenarnya sudah seperti sepak bola saat ini, sekarang nih, modern. Oh, itu tadi tuh, dorong-dorongan. Rusuh banget. Oh, ini belum ada taktik kali ini ya? Kayaknya ya, ini masih ada fisik ya. Iya, masih kayak ngelihat itu kalau anak perempuan disuruh futsal. Atau mungkin lebih mirip kayak American football kalau kalian tahu ya. Oh iya, iya. Football. Jadi memang tabrak-tabrakan, emang gamenya benar-benar kasar gitu, fisik banget. That day, including the goal scorer for Newcastle in the 65th minute, Bob McCall, bawa bola, who went on to open a chain of news agents after his cetak gol. Oh iya, ditendang. Apakah ini gol? Gol. Include a shot of the Liverpool keeper Bill Perkins. Tadi ada sampai geledek gitu keluar kayak Subasa. Oh iya. He made 117 appearances for Liverpool until 1903 when he was transferred. Ya mungkin sebelum tercetak gol, rolan filmnya udah habis, teman-teman. Jadi nggak sempat kerekam ya. Iya, dulu tadi ngerekam pakai rolan gitu. Pakai roll video gitu. Aspects to enjoy the prolific advertisements demonstrating the early introduction of commercialization and sponsorship into the people's game. Ya sepertinya nggak ada ya, teman-teman ya. Nendang kemana dia tadi? Dan saya pun nggak tahu siapa yang main ini. Namanya satu pun nggak ada yang tahu ya. 1901 ya, udah sekitar berapa tahun yang lalu. Apakah kita ngerosting orang-orang yang mungkin udah lama, udah nggak ada di 120 tahun yang lalu ya? 120 tahun yang lalu permainan ini udah direkam, teman-teman. Nah, kira-kira kayak gitu, dan sepak bola ini selalu menarik perhatian banyak orang ya? Banyak orang, iya. Seluruh lapisan masyarakat, cewek cowok semuanya apa pasti. Di Indonesia doang sih, apa sebenarnya seluruh dunia sebenarnya? Kalau boleh dibilang seluruh dunia. Ya, soalnya kalau Indonesia kan memang demam banget ya kalau bola ya, sepak bola. Betul. Hampir seluruh dunia mungkin memang sepak bola ini menyedot perhatian. Contohnya aja Piala Dunia. Piala Dunia, seluruh dunia ikut, dan walaupun kita nggak suka nontonnya, tapi pasti pengen tahu deh siapa yang menang sih Piala Dunia tahun ini. Nah, sama juga seperti Piala Eropa tahun ini. Piala Eropa sendiri pertama kali diselenggarain tahun 1960. Dan juaranya adalah Uni Soviet. Nah, itu negara Eropa pertama yang menjuarai Piala Eropa. Tapi Uni Soviet sendiri sekarang udah pecah ya. Udah jadi Rusia, Kazakhstan, Turkmenistan, Ukraina, dan lain-lain, teman-teman. Dan juara yang paling banyak, negara yang paling banyak menjuarai saat ini adalah Jerman dan Spanyol, masing-masing dengan 3 trofi.
Piala Eropa. Dan juara terakhir 4 tahun yang lalu tahun 2016 adalah Portugal yang saat ini udah tersingkir, teman-teman. Berarti harusnya tahun Ini ya? ya, Ada tahun nggak? ini. Tapi nggak ada ya nih. Siapa? Piala Dunia. Oh, Piala Dunia nanti tahun 2024. Oh. Nah, tuan rumahnya adalah Qatar di Timur Tengah. Dan nanti malam atau subuh nanti pertandingan antara Italia melawan Inggris. Pasti seru banget, teman-teman pasti udah punya jagoannya masing-masing. Ya, boleh berdoa supaya tim jagoannya menang. Apa lu ngejauhin mana? Wah, Udah kalah kan? Udah kalah. sebenarnya jagoin Belgia waktu itu, Oh. cuman udah tersingkir. Jadi kalau melihat komposisi Italia sama Inggris, ya pengennya Inggris yang menang deh. Kalau Jason? Kalau Jason nggak tahu ya yang mana yang pokoknya yang menang itu yang Jason bela. Nah, teman-teman, kira-kira gitu sekilas info tentang sepak bola. Bola ya. Kenapa kita bahas ini? Ya selain dari Piala Eropa, itu juga hobi Koyoel sih. Iya. Hobi Koyoel. Dari kecil, bahkan dari SD itu udah ngikutin sepak bola. Ingat banget itu Piala Dunia 2002 ya bener, Korea Jepang itu ngikutin dan ngebela Korea Selatan waktu itu sampai ke semifinal. Tapi dulu mulainya dari mana sih sebenarnya? Sukanya? Iya bisa suka gitu. Kalau Jason tuh nggak pernah, seinget Jason gitu, nggak pernah suka sama sepak bola. Tapi kalau kalian kok dari mana gitu? Apa yang nge-trigger? Nah, Yang penting tuh. yang bikin jadi suka sepak bola ya paling inget banget itu Piala Dunia 2002. Kenapa? Itu diselenggarain di Korea Jepang, jadi kayaknya orang Asia waktu itu hype banget pengen ikutin Piala Dunia 2002. Dan kalau Jason inget juga, mungkin Jason baru umur berapa ya, baru 4 tahun mungkin, belum tahu ya, itu rumah kita nih jadi tempat nobar. Saudara-saudara tuh datang ke sini nobar, kita beli Coca-Cola. Mungkin pas nobar udah tidur. Nonton bareng di sini Piala Dunia. Terus pas Korea main gua kita ikutan teriak, "Oh, Korea." Menyemarakan suasana aja, dan waktu itu jadi keingetan dan jadi pengen lebih tahu bola. Dan kalau misalnya Jason juga tahu, semua game, kalau itu kan nggak pernah main game ya, game online nggak suka, game handphone, game smartphone, laptop nggak suka, cuman mainin game bola doang. Karena emang hobi aja gitu teman-teman. Kira-kira gitu sih. Nah, kita mau bahas soal hobi berarti hari ini. Iya, hobi. Nah, mungkin banyak teman-teman di sini hobinya beda-beda juga. Mungkin ada yang hobinya apa, nari, ya. Ada yang memang sepak bola, ada yang bohong, ada itu nggak bagus Itu ya. bukan hobi kayaknya. Ada salah ngomong. Nah, banyak banget kan hobi. Nah, tapi sebenarnya gimana sih cara kita itu bisa memandang hobi ini sesuatu yang untuk memotivasi kita, gitu, untuk mengimprove diri kita. Tapi terkadang kan orang kan ada yang salah gitu, hobi bahkan diutamain di atas segala yang harusnya lebih penting gitu. Ngegame gitu, misalnya ngegame. Okay. Dia sampai ke warnet tapi bolos sekolah gitu. Nah, gimana tuh, Pak? Iya. Sebenarnya dalam kacamata kalau kita bahas, kita kan firman Tuhan ya teman-teman pasti ya. Kalau kita bahas firman Tuhan itu gimana sih tentang hal ini gitu. Menarik banget sih Jason ya. Dan memang ini terjadi banget sih sama anak-anak muda saat sekarang ya. Bukan saat sekarang, dari dulu. Dari dulu. Dari dulu banget. Dan kadang-kadang hobi ya itu mengalahkan prioritas yang lain, teman-teman. Nah, kita harus tahu atau harus punya, apalagi kita yang udah dewasa ini, teman-teman, saya yakin udah pada dewasa juga semuanya, udah bisa menentukan yang namanya prioritas. Priority. Jadi kita harus tahu mana hal yang harus didahulukan, mana hal yang bisa nanti-nanti, mana hal yang harus ditunda dulu, teman-teman. Nah, cuman kadang-kadang hobi itu kan suatu kesenangan, ya kan, suatu hal yang kita nanti yang kita tunggu-tunggu. Nah, jangan sampai nih keinginan kita ini mengalahkan apa yang kita butuhkan. Contoh kayak sekolah, mungkin terjadi juga di zaman Jason ya, di zaman Koko juga kejadian sih. Beberapa teman bolos sekolah ke warnet. Dulu belum ada nih PC di rumah, atau smartphone belum ada. Warnet jadi. Warnet itu kadang-kadang sampai pagi lagi gitu. Begadang. Nah, itu kan selain rugi bolos sekolah, juga rugi kesehatan. Iya, begadang. Begadangnya,
uangnya juga mungkin Itu seharian habis berapa itu mungkin dulu mah 50.000 udah gede gitu. udah gede dulu. Nah kalau dari Jason, hobi Jason sendiri apa nih? Terus sampai sekarang berarti kan ada 3 gitu ya. Game, ada main musik juga, ada editing video. Ya kayak gitu sih. Jadi ada 3. Kalau dibilang mana sih yang lebih didemenin, bingung juga gitu. Karena memang tiga-tiganya demen gitu dan tiga-tiganya menyita waktu yang banyak. Jadi gini teman-teman, kita udah mulai masuk nih mengerucut ke inti dari pembicaraan kita nih. Jadi sebenarnya nggak selamanya hobi itu nggak boleh. Ya, hobi itu bagus banget untuk kalian lakukan. Bahkan kadang-kadang dari hobi bisa memunculkan talenta kita. Talenta kita ini juga bisa menjadi penghasilan atau bisa menjadi sumber mata pencaharian. Kalau kita bilang nge-game itu negatif, enggak juga loh. Sekarang udah jadi profesi. Banyak atlet-atlet e-sport. Sekarang malah berduit kayak orang-orang. Kalau nggak salah sekitar tahun 2016 itu pernah ada kompetisi dunia mungkin yang saya cerita ya. Itu dibenangin sama anak umur 16 tahun dan hadiahnya itu 45 miliar kalau nggak salah, 45 miliar rupiah hadiahnya karena dia menang main game, teman-teman. Jadi kalau dibilang negatif, ya ada sisi positif juga. Dan sekarang atlet-atlet juga udah mulai diakui ya sebagai atlet e-sport ya, sebagai profesi gitu. Profesi ya. Justru malah sekarang katanya ada jurusan kuliahnya. Untuk e-sport. Untuk e-sport, untuk nge-game gitu. Nge-game. Wah, menarik juga kayaknya ya. Kalau yang hobi nge-game mungkin bisa dicari tahu tuh. Tapi sebenarnya kalau udah sampai masuk ke dunia profesional, mungkin pikirannya udah beda kali ya. Udah bukan cari seneng lagi, kayak misalnya kita main futsal gitu kan, carinya kan have fun gitu. Mungkin kalau kita udah mainnya di liga gitu, mainnya udah Piala Dunia, mungkin stres juga kali. Betul sih, karena setiap apapun juga gitu ya, ketika kita udah mencapai level tertentu teman-teman, suatu yang rutin bahkan dengan target ya. Menang, target ini, target itu, ya segala sesuatunya jadi penuh tekanan juga, stres juga akhirnya gitu. Nah tadi jadi intinya tadi kita balik lagi bahwa hobi itu boleh aja kita lakukan tapi jangan berlebihan intinya. Oke. Nah ada ayatnya kan di Kolose 3:23, nanti teman-teman boleh baca sama-sama bahwa kita harus melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, lakukanlah sepenuh hati. Ya. Nah kalau saya mau tanya nih ke teman-teman semua, prioritas hidup teman-teman apa? Boleh dibantu nggak? Satu apa? Mungkin sekarang kalau kebanyakan Jason tebak sih cari duit. Satu, cari duit. Iya, prioritasnya ya kan, cari duit. Terus kedua status sosial. Iya juga sih. Iya. Status sosial, cari duit, status sosial. Ketiga, apa lagi ya? Pengakuan itu status sosial. Iya, pengakuan. Status sosial. Aktualisasi diri. Aktualisasi diri ya. Mungkin nih sekarang ini ya pasangan hidup. Pasangan hidup. 4. Bahagian orang tua. Wah, orang tua. 5. Mungkin baru hobi kali harusnya ya. Baru apa yang disukai. Ya, nggak salah teman-teman. Apapun prioritas teman-teman, saya bilang nggak salah. Mungkin ada yang bilang pertama, wah Tuhan dong. Ya, oh iya, pelayanan. Pokoknya nomor 1 Tuhan. Ada nggak? Kalau ada, yuk join kita di sini santai aja. kita berdua doang. Nah tapi saya mau bilang sama teman-teman semua bahwa Tuhan itu harusnya bukan jadi prioritas nomor 1, tapi Tuhan harus ada di semua prioritas kita. Nah ini paham nggak? Oh berarti ya bukan dipisahin ya. Betul. Tapi ternyata semuanya, jadi kita cari duit untuk Tuhan. Iya. Kita apalagi cari. Itu kayaknya dosa kesombongan. Masuk ya? Ya ini kita simpan dulu aja ya. Ya namanya nggak persiapan. Ketiga. Pasangan hidup. Cari pasangan hidup yang memang untuk memuliakan nama Tuhan. Bagian orang tua. Memuliakan nama Tuhan. Hobi. Juga memuliakan nama Tuhan. Jadi jadikanlah atau libatkanlah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, ingat bahwa kita lakukan ini seperti untuk Tuhan. Kita libatkan Tuhan. Waktu lagi kerja di kantor atau kerja dimanapun, teman-teman,
Ketika kalian dikasih tugas sama atasan, ya lakukanlah seperti untuk Tuhan. Berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik, berprestasi di pekerjaan, tidak korupsi. Nah, itu artinya kita memprioritaskan Tuhan dalam pekerjaan kita. Terus misalnya apa yang punya usaha? Ya, dia ini ya, jadi usahanya nggak nipu. Dia usahanya jujur, nggak nipu, memberikan yang terbaik untuk customer. Itu memuliakan Tuhan dalam usahanya. Yang sekolah nggak nyontek, terus ini di ya, sekolah berprestasi gitu atau melakukan yang terbaik lah gitu. Belajar yang benar, dengerin guru, menghormati guru, berteman dengan sekeliling, itu juga kita memuliakan nama Tuhan. Betul. Termasuk pelayanan-pelayanan di gereja. Apalagi itu ya. Apalagi itu. Makanya kenapa kita harus melibatkan Tuhan, biar kita mungkin nggak sombong juga kan. Betul. Kita nggak rendah hati, juga mungkin nggak rendah diri. Nah, kita nggak rendah diri, nggak tinggi hati gitu. Ya. Karena ada juga yang melayani justru untuk pengakuan itu tadi. Oh iya, untuk Nah, pengakuan sosial. pengakuan sosial itu, gua ngerasa nih gua rohani nih. Nah, itu juga salah teman-teman. Wah, kalau bukan gue yang WL nggak ngangkat. Wah, kalau bukan gue yang main keyboard nggak enak musiknya. Wah. Kalau bukan gue yang tepuk tangan di Jumat, Nggak ada. Nggak gitu. Itu bisa sendiri. Kira-kira gitu teman-teman. Jadi apapun, ke orang tua juga, ketika kita menghormati orang tua, ketika kita nurut, kita membahagiakan orang tua, ya itu juga kita lakukan seperti untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Termasuk hobi, main futsal, hobi nih. Iya, boleh kan nama Tuhan gini ya. Ketika kita main futsal, misalnya kita hobi kita futsal, ya libatkan Tuhan juga. Main dengan sukacita, Iya. nggak nyari ribut. Benar. Main game, bisa nggak memuliakan Tuhan main game? Sampai sekarang mungkin agak susah ditemukan teman-teman. Soalnya nge-game itu kan ngebunuh-bunuhan ya. Setelah ngebunuh lawan di game, kita nggak mungkin kan, haleluya. kita nggak mungkin kan ngebunuh orang dalam nama Tuhan Yesus. Tapi bisa mungkin ketika kita misalkan udah jadi ini ya, maksudnya saya tuh kalian tahu semua kalau main game online pasti kan toxic ya, pasti ngata-ngatain orang, Oh, iya. pasti apa namanya, kasar, Jatuh mental lawan jatuh lah. mental lawan gitu. Kalau saya nggak pernah sih, tapi dulu gitu. Waktu udah 4 tahun lah nih, udah 4 tahun saya kalau main game online nggak pernah maki, nggak pernah ngata-ngatain. Nah sekarang mungkin udah, kalau orang kayak saya ini udah nggak ada gitu ya di dunia game online. Tapi saya nggak pernah ngatain, justru tahu nih di mana. Jadi kadang-kadang teman-teman, ketika kita main game online, kan kita kan ketemunya sama orang yang bahkan nggak di Indonesia gitu ya. Dia ada di Malaysia mungkin, dia ada di Filipina, dia ada di China. Nah, mungkin hari-hari mereka berbeda-beda gitu ya. Nah, itu kelihatan dari cara main mereka gitu kan. Cara main, oh dia kok orangnya nggak jelas ya mainnya ya. Nah, itu tuh kadang-kadang saya ini ya, misalkan apa ya, dia main nggak jelas, nge-feed gitu. Kalau teman-teman nggak tahu nge-feed, istilah dari game nge-feed apa nih, saya type di sini. Ya, nge-feed. Nah, ya udah ngerti kan? Kalau dia nge-feed gitu ya, ternyata apa ya? Kalau orang lain kan bisa ngatain. Kalau saya justru bilang it's okay, kadang-kadang ngisin ngomongnya gitu. It's okay, everyone have a bad day gitu. Okay. Jadi kadang-kadang ngehibur orang-orang yang di online tuh. Ya itu bisa. Iya. Itu bisa memuliakan Bisa ya? Tuhan. Bisa. Nah, kalau yang cewek-cewek kira-kira hobinya apa? Misalnya Make up. Make up ya? Nggak tahu sih. Nari misalnya. Nari, untuk menyanyi. memuliakan Tuhan, bisa menyanyi, masak misalnya, bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Soalnya kalau kayak Mega apa hobinya? Nggak ada deh. Soalnya kadang-kadang cewek-cewek Ini pernah ngobrol. cewek-cewek kalau ditanyain hobinya apa sih, nggak tahu gitu jawabannya, masih gitu. Ada ya? Nah, kalau si Icel juga kadang-kadang ditanyain nggak tahu ngomongnya, tapi sebenarnya kita tahu gitu kalau hobi dia ya ini sebenarnya apa, ngikutin K-pop hobinya. Iya. Termasuk hobi gak? Hah? Ngikutin K-pop ya? Ya itu idola lah ya. Apa namanya, hobi. Istilahnya apa sih? Ya, nonton. Iya, Fansing. Ya gitu. Sekarang udah sebenarnya hobi lah itu kayak gitu ya. Bisa masuk itu juga.
Nah, kira-kira gitu sih teman-teman. Tapi bisa kayak gitu memuliakan nama Tuhan. Apa? Bisa kayak gitu memuliakan nama Tuhan. Ya bisa juga. Bisa juga. Selalu ada cara ya gitu ya. Ya, selalu ada cara. Maksudnya melibatkan Tuhan, jangan sampai mentuhankan idola kita. Betul. Melibatkan Tuhan dan tapi jangan mentuhankan idola. Idolanya itu. Iya. Kayak misalnya suka sama K-pop ya udah, suka. Tapi jangan sampai kayak dewa gitu atau Dewa. Tuhan atau kita sembah-sembah gitu. Kayak yang beberapa video-video misalnya sampai tergila-gilanya berlebihan teman-teman. Tapi kadang-kadang yang kalau ngebahas mentuhankan gitu ya, orang tuh ngiranya kita yang sujud-sujud di fotonya, terus mereka mikir enggak gitu kan. Tapi ternyata sebenarnya mentuhankan itu lebih, mungkin kita lebih mengutamakan idola ini gitu dibandingkan hal-hal yang lain. Ya, betul. Ya kan, misalkan harusnya ke gereja gitu kan, tapi karena ada premier dari idola kita nggak ke gereja. Atau misalkan misalkan apa lagi ya? Coba berdasarkan dari mentuhankan sesuatu itu gimana kan? Nah, jadi yang namanya Tuhan atau enggak itu adalah sesuatu yang lebih kita pentingkan dibandingkan Hal yang lain. Tuhan. Dibandingkan Tuhan. Dibandingkan Maksudnya, Tuhan. kata-kata Tuhan itu kan pernah dibahas sama Om Aling gitu. Tuhan itu kan sebenarnya kata dari Tuhan kan sebenarnya. Iya. Master, Lord, Iya. ya kan? Sesuatu yang mengatur. Sesuatu yang mengatur hidup kita. Jadi sebenarnya kalau sesuatu itu sudah mengatur hidup kalian, itu sudah menjadi Tuhan kalian. Jika uang sudah mengatur hidup kalian, kalian sudah mentuhankan uang. Jika idola K-pop kalian sudah mengatur hidup kalian, kalian sudah mentuhankan dia. Betul sih, misalnya ketika nggak ada duit jadi sedih, ada duit jadi sukacita, mereka nggak diatur uang tuh. Iya. Nah, uang udah jadi Tuhan kalian. Betul. Ketika idola K-pop kalian tiba-tiba memutuskan untuk menikah, terus kalian jadi Sedih, ya, terus patah hati patah hati gitu sedunia, ya. Ya sebenarnya Kata-katain. terus apa namanya tuh nge-spam di IG ceweknya misalnya Iya. mau dinikahin ini gitu kan. Nah, itu sebenarnya Sudah udah mentuhankan. mentuhankan. Dan itu jangan sampai lah terjadi sama. Gitu kira-kira teman-teman. Udah lama juga kayaknya, lebih Iya. lama daripada yang kemarin. Nah. Oke. Kayaknya cukup. Video game Jason kapan mau ditampilkan? Nggak usah lah ya. Oh, iya, Mas. Udah panjang banget kayaknya. Gimana kita ngakhirin ya? Kemarin kita akhirinnya gimana? Kemarin kita ngakhirinnya dengan doa. Doa. Oke. Jason doa. Oke. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan kami semua berkumpul di tempat ini Tuhan. Walaupun tidak secara fisik Tuhan, tapi mungkin di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkati Tuhan yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir Tuhan. Amin. Juga Tuhan berkati setiap usaha mereka, berkati dan setiap pekerjaan mereka, berkati setiap apa yang mereka lakukan Tuhan, agar mereka mendapat hikmat untuk dapat melibatkan-Mu Tuhan di setiap aktivitas mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Teman-teman, kayaknya minggu depan juga masih ya kita harus online. Masih, Mm-mm. dan kita nggak tahu mungkin minggu depan muncul ketentuan seperti apa gitu. Iya. Jadinya teman-teman tetap keep infonya, tetap update ya, keep update, Update. infonya ya, sampai ketemu minggu depan mungkin. Ya. Jadi teman-teman yang belum gabung sama grup WhatsApp Youth, boleh kasih nomornya ke saya, ke Jason, atau ke Indah, atau ke Ferdi, untuk nanti bisa digabungkan di grup Youth. Jadi nanti info-infonya pasti akan langsung nyampe ke teman-teman. Atau kalian mungkin belum tergabung di gereja Kedangwetan, iya. mungkin kalian menemukan video ini secara tidak sengaja dan mungkin kalian mau nggak suka sama kita, tapi percaya lah, kita nggak begini aslinya. Nah, buat kalian yang nggak tahu gimana ngekontak kita, gampang banget soalnya di YouTube kita ya. Itu kan kita bisa send message ya di YouTube. Kalian bisa kirim di YouTube kita ini, atau kalian ke Facebook GBI Kedangwetan, di situ kalian bisa kirim pesan di situ. Yes. Instagram juga ada, atau di Google Maps juga Google ada. Maps. Ya, bisa dilewat mana aja. Oke, sampai sini teman-teman. Kita Oke, sampai cukup. jumpa minggu depan ya. Bye. God bless you. God bless you.